Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi. Kali ini kita akan membahas mengenai materi yang pertama dari semester 2 di pelajaran kimia, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana dilakukannya simulasi percobaan dari elektrolit dan non-elektrolit. Kita sudah belajar mengenai pengertian dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ciri-ciri dari larutan elektrolit berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan melalui simulasi kemarin, yaitu adanya aliran listrik ditandai dengan terdapatnya nyala lampu dan timbul gelembung. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, larutan elektrolit dibagi lagi menjadi dua jenis. Ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat, nyala lampunya terang, timbul gelembungnya banyak. Sedangkan untuk elektrolit lemah, itu cenderung nyala lampunya redup, timbul gelembungnya sedikit, atau mungkin bisa saja salah satu komponen itu tidak ada, misalnya nyala lampunya tidak ada tapi ada gelembung, nah itu juga elektrolit lemah, atau sebaliknya nyala lampunya redup namun tidak ada gelembung, nah itu juga termasuk elektrolit lemah. Untuk ciri-ciri dari larutan non-elektrolit itu tidak terdapat nyala lampu dan tidak terdapat gelembung. Oke, kali ini Miss akan menjelaskan mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik. Pada tahun 1887, Arrhenius berhasil menjelaskan hantaran listrik melalui elektrolit dengan teori ionisasi. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang mengantarkan arus listrik melalui larutan. Nah, Miss mau jelaskan dulu nih apa itu reaksi ionisasi yang menjadi dasar dari teori ionisasi Arrhenius. Misalnya di sini ada sebuah senyawa XY. Nah, jika diionisasi akan terbentuk kation atau ion positif dan anion atau ion negatif. Nah, contoh-contoh kation itu ada sangat banyak sekali. Nah, di sini Miss tuliskan beberapa. Ada Na+, Ca2+, Mg2+, Al3+, ada H+, NH4+, ada H3O+, dan lain-lain. Jadi, kation itu yang muatan ionnya itu positif. Sedangkan untuk anion, ini yang bermuatan negatif. Contohnya ada OH-, CH3COO-, ada Cl-, Br-, dan lain-lain. Kemarin kita sudah coba beberapa larutan ya melalui simulasi percobaan. Ada NaCl atau garam dapur atau natrium klorida. Jika diionisasi itu akan menjadi Na+ ditambah Cl-, ya berupa ion positif dan ion negatif. Untuk HCl itu akan berupa H+ dan Cl-. NaOH jika diionisasi akan menjadi Na+ ditambah OH-. Lalu untuk CH3COOH, ini CH3COO- plus H+. Lalu ada NH4OH atau amonium hidroksida, NH4+ ditambah OH-. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada yang tanda panahnya 1, ini ada yang tanda panahnya 2. Untuk yang tanda panahnya 1, ini menjelaskan bahwa reaksinya itu satu arah atau berkesudahan. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut ini sebenarnya di
kelas 11 nanti ya. Tapi ini Miss kenalkan saja dulu. Lalu ini ada yang tanda panahnya 2. Nah, ini reaksinya berkesetimbangan. Jadi reaksinya bolak-balik 2 arah. Nah, biasanya yang reaksinya satu arah begini, ini adalah elektrolit kuat. Dan yang 2 arah begini tanda panahnya, ini adalah untuk elektrolit lemah. Untuk larutan non-elektrolit, ini adalah etanol C2H5OH liquid ya menjadi C2H5OH aqueous. Lalu ada urea yang awalnya padatan itu menjadi urea dalam bentuk larutan. Ya, lalu ada gula, glukosa. Itu ketika diionisasi ya, dia tetap bentuknya yaitu sebagai gula, namun fasenya berubah menjadi aqueous. Nah, untuk non-elektrolit ini tidak berubah menjadi ion-ion ya, maka dia tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, di sini Miss punya simulasinya bagaimana terionisasinya garam dan glukosa di dalam air ya, supaya kalian lihat bagaimana sih terbentuknya ion-ion ya, atau untuk glukosa itu tidak terbentuk ionnya itu seperti apa. Oke, simak penjelasan Miss berikut ini. Nah, di sini sudah ada simulasinya. Ya, misalnya Miss taburkan garam. Di sini garamnya adalah NaCl. Ya, lalu kita uji daya hantar listriknya. Nah, ini menyala terang. Ya, kemudian kita mau melihat bagaimana dia terionisasi di dalam air. Nah, ini airnya. Lalu NaCl kita masukkan. Nah, dia terionisasi ya. Ini Na+. Kemudian Cl-nya tadi langsung terpisah ya, terionisasi. Lalu misalnya Miss tambahkan gula di sini. Nah, lihat gula di dalam air itu tidak terionisasi, dia tetap molekulnya sebagai glukosa. Ya, atau bisa kita lihat di sini. Nah, ini kalau natrium kloridanya kita taburkan, nah lihat dia langsung terurai di dalam air menjadi ion Na+ yang warna pink ya, dan ion Cl- yang warnanya hijau. Nah, misalnya kalau kita pakai sukrosa di video ini ya, atau glukosa juga nanti sama saja hasilnya. Nah, lihat ini dia tidak terionisasi ya, tetap pada molekulnya. Itu tetap molekul sukrosa ya, tidak terionisasi. Maka dari itu dia tidak dapat menghantarkan listrik untuk larutan non-elektrolit. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan cara larutan elektrolit menghantarkan listrik melalui peristiwa elektrolisis. Peristiwa elektrolisis ini terjadi dengan memasukkan 2 elektroda ke dalam larutan elektrolit. Elektroda-elektroda dihubungkan pada sumber arus listrik, sehingga terbentuk katoda, elektroda yang bermuatan negatif, dan anoda, elektroda yang bermuatan positif. Ketika sumber arus listrik terhubung, jadi di dalam larutan ini kan ada ion positif Na dan ion negatif Cl-. Ion-ion positif atau kation atau Na+ dalam larutan NaCl ini menangkap elektron dari katoda. Sebaliknya, ion-ion negatif atau anion atau di dalam larutan ini adalah Cl- melepaskan elektron ke anoda, sehingga nanti elektron akan mengalir. Nah, ini mengalir ya dari anoda ke katoda. Akibat pelepasan dan penangkapan elektron oleh ion-ion inilah yang menimbulkan arus listrik. Arus listrik dapat terus mengalir sampai ion positif dan ion negatif dalam larutan tersebut habis ya. Jadi selagi ion-ion positifnya
dalam larutan elektrolit ini menangkap elektron, lalu ion-ion negatif dalam larutan melepaskan elektron, itu terjadi terus-menerus, arus listrik akan terus mengalir. Selanjutnya kita akan bahas mengenai elektrolit kuat versus elektrolit lemah. Contohnya di sini Miss akan gunakan HCl dan CH3COH, asam klorida versus asam asetat. Periksalah daya hantar listrik larutan HCl 1 molar dan CH3COH 1 molar menggunakan alat penguji elektrolit. Apakah kedua larutan itu mempunyai daya hantar listrik yang sama? Ternyata hasilnya adalah tidak. Larutan HCl 1 molar ternyata mempunyai daya hantar yang lebih baik daripada larutan CH3COH 1 molar. Nah, ini sudah kita lakukan di minggu lalu ya. HCl itu nyalanya terang, lalu gelembungnya banyak, sedangkan CH3COH nyalanya redup dan gelembungnya sedikit. Perbedaan daya hantar listrik kedua larutan ini menunjukkan bahwa, nah di sini Miss punya gambar ya, ada gambar mikroskopis dari larutan HCl dan dari larutan asam cuka. Di sini terlihat bahwa saat terionisasi, ya ini gambar yang biru ini adalah ion negatif dan gambar yang orange ini adalah ion positifnya. Ya, ini Cl-, ini H+-nya. Terlihat ketika terionisasi di dalam larutan, semua molekul HCl itu terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Tidak ada lagi molekul HCl-nya, ya. Sedangkan pada CH3COH di sini terlihat masih ada CH3COH-nya, lalu ada CH3CO- yang warna biru dan ada H+. Nah, terlihat di sini tidak semua molekul CH3COH itu mengion menjadi CH3CO- dan H+. Nah, ini menunjukkan bahwa molekul HCl itu lebih banyak yang mengion karena dia terionisasi sempurna daripada molekul CH3COH. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa HCl adalah elektrolit yang lebih kuat daripada CH3COH. Nah, ini karena tadi HCl terionisasi sempurna, semuanya terionisasi jadi anion dan kation, sedangkan untuk CH3COH itu tidak semuanya terionisasi karena masih ada molekul CH3COH-nya di dalam larutan. Sedangkan untuk HCl ini tidak ada lagi molekul HCl-nya. Oke. Banyak sedikitnya elektrolit yang mengion dinyatakan dengan derajat ionisasi atau alfa, yaitu alfa adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula atau jumlah zat yang dilarutkan. Nah, nanti kita akan latihan soal mengenai cara menghitung derajat ionisasi. Nah, Miss punya tabel perbandingan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Kalau ada nyala lampu, elektrolit itu terang, elektrolit kuat ya itu terang, elektrolit lemah redup atau tidak menyala, non-elektrolit itu tidak menyala. Lalu untuk gelembung, elektrolit kuat itu banyak, elektrolit lemah sedikit, non-elektrolit itu tidak ada. Sedangkan untuk nilai dari derajat ionisasi atau alfa, elektrolit kuat itu alfanya sama dengan 1. Elektrolit lemah itu alfanya lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Non-elektrolit itu alfanya sama dengan 0 ya. Untuk contohnya, di sini elektrolit kuat ada NaCl, H2SO4, HCl dan NaOH. Untuk elektrolit lemah di sini ada asam cuka, amonia dan asam fosfat. Untuk non-elektrolit ada urea, glukosa, dan etanol. Sekian untuk video kali ini mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita akan latihan soal saat berjumpa melalui Google Meet. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.